Hawa kamar yang dingin dan selimut yang membalut tubuhnya membuat Nasita semakin terbuai dalam awang-awang mimpinya. Untuk sesaat wanita itu melupakan segala peristiwa yang telah ia alami. Nasita tampak menyedihkan setelah segala masalah yang menghimpitnya tanpa henti. Namun tidur wanita itu terjaga ketika merasakan sentuhan di wajahnya. Perlahan ia membuka mata dan pandangan pertama yang ia lihat adalah sosok suaminya. "Mas," lenguhnya serak, "tidurlah jika masih mengantuk. Aku hanya memastikan kamu baik-baik saja. Bagaimana dengan lehermu? Apa masih sakit?" Mendengar itu, Nasita langsung menyentuh bagian lehernya. Ia sampai lupa lehernya lecet kala Sophie mencekiknya. Tidak mas, yakin kalau sakit bilang saja supaya segera diobati. Aku pun lupa, seharusnya di rumah sakit tadi kamu juga diperiksa," ucap Zaidan sambil terus memperhatikan Nasita. Nasita menipiskan bibirnya, bahagia dengan perhatian suaminya. Meskipun saat ini ia sedang terlibat masalah dengan Sophie, setidaknya Zaidan terus berada di sampingnya dan berada di pihaknya. Setelah memastikan Nasita baik-baik saja, Zaidan bangkit dari kasur lalu berjalan menuju sofa. Di sana ia tengah mengerjakan sesuatu dari MacBook-nya. "Mas Zaidan sedang mengerjakan apa?" tanya Nasita penasaran. Kalah mendengar suara bisik dari MacBook suaminya. Seperti tengah menonton sesuatu, Zaidan mengutak-atik MacBook dan melirik sekilas pada Nasita. "Aku sedang mengumpulkan bukti sayang," kening Nasita mengernyit. "Bukti?" Ia yang berbaring di kasur segera bangun lalu turun dari kasur. Nasita mendekati suaminya lalu duduk di samping. Matanya melebar kalah melihat rekaman di layar MacBook itu. "Kenapa ada rekaman ini? Siapa yang merekamnya, Mas?" tanyanya dengan nada terkejut. "Apa kamu lupa? Kita memiliki beberapa CCTV di rumah ini. Beruntung CCTV yang dipasang mengarah ke tangga. Aku sengaja mengumpulkan bukti ini lebih dulu, setidaknya saat Narendra ataupun Mama Sophie berusaha menuntutmu, kita memiliki bukti ini." Seketika rasa haru menelusup dalam benaknya. Dengan kepedulian suaminya, ia tidak menyangka Zaidan akan melakukan hal ini. Tanpa sadar matanya memanas, rasa syukur dan cinta membuncah di hatinya. "Kenapa?" tanya Zaidan kalah melihat raut perubahan wajah istrinya. Nada suaranya terdengar lembut, diiringi dengan tatapan penuh kasih sayang. "Tidak apa-apa," jawab Nasita, suaranya sedikit terbata. "Terima kasih ya mas, aku senang mas percaya pada aku dan sangat peduli." "Tidak perlu untuk berterima kasih." Zaidan menarik Nasita lebih dekat ke dalam pelukannya. "Kamu merupakan bagian dari diriku dan apapun yang menimpamu, kita selesaikan bersama-sama." Zaidan mencium kening Nasita dengan lembut. "Aku akan selalu menjagamu sayang," bisiknya. Nasita langsung memeluknya erat. Zaidan membalas pelukan itu, mengusap lembut puncak kepala istrinya. Selama ia mampu, ia akan melakukan apapun untuk Nasita, terutama untuk mencari kebenaran di balik tuduhan yang dilemparkan orang-orang padanya. 2 hari berlalu, kondisi Sophie berangsur-angsur mulai memulih karena kondisinya memang tidak terlalu parah. Ia pun sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Wanita parubaya itu menghabiskan waktunya hanya berbaring di kasur. "Mas," panggil Sophie lemah kala suaminya memasuki kamar. Pria itu hanya menoleh sekilas, lalu kembali melanjutkan langkah menuju lemari pakaian. Melihat sikap suaminya yang tampak acuh, membuat rasa kesal muncul dalam benak Sophie. Seharusnya Lukas memberikan perhatian lebih padanya, bukan sebaliknya seperti ini. "Kamu kenapa tiba-tiba berubah seperti ini, Mas? Aku sakit loh, tapi malah dicuekin," ucap Sophie dengan wajah memberengut. Hening, tidak ada jawaban dari Lukas, membuat rasa kesal yang Sophie rasakan berubah jadi kemarahan.
"Kamu ini kenapa sih, Mas? Aku sedang sakit, bahkan hampir mati karena menantu kurang ajarmu, Nasita," pekiknya. Lukas menyorot penuh pada istrinya dengan kilatan tajam. Seketika Sophie langsung terdiam dengan tatapan tak biasa suaminya. "Bisakah kamu diam?" ucapnya dingin dan menusuk. "Kamu selalu menyalahkan Nasita, padahal belum tentu dia melakukannya. Jadi kamu tidak percaya denganku? Kamu sepertinya telah dicuci otaknya oleh Nasita. Aku tidak habis pikir denganmu, Mas, dan Sedan yang begitu membelanya. Apa kamu lupa dengan kondisiku yang bersimbah darah?" balas Sophie dengan nada meninggi. "Kamu kira aku sedang berpura-pura begitu? Aku tidak mungkin membela Nasita jika tidak ada bukti." Bibir Sophie mengatuk dan diam beberapa saat mencerna apa yang suaminya katakan. "Bukti? Iya, tadi malam Sedan baru saja mengirim beberapa bukti. Dia benar-benar membuktikan bahwa istrinya tidak bersalah. Seharusnya kamu yang malu karena telah menuduhnya." Suasana dalam ruangan itu seketika hening dan senyap. Sophie menelan kasar ludahnya dengan susah payah. Bukti apa yang Sedan kirimkan? Mendadak perasaannya menjadi tak karuan. "Aku merasa kamu berubah, Sophie. Sebelumnya kamu tidak seperti ini. Kalaupun kamu memiliki dendam dengan Nasita di masa lalu, aku harap kamu melupakan dan memaafkannya." Perlahan, pandangan mata Sophie tertunduk. Ia meremas selimut yang menutupi setengah tubuhnya demi menyalurkan perasaan yang buruk yang melanda. Seolah tidak ingin memperpanjang perdebatan mereka berdua, Lukas memilih keluar dari kamar itu. Setelah berganti pakaian, mata Sophie memanas melihat kepergian suaminya. Suasana dalam rumah megah itu terasa hangat dan mengeluarkan aura kebahagiaan di sana. Masalah yang sebelumnya menciptakan rasa tak tenang dan cemas yang dirasakan oleh Nasita perlahan hilang. Ia pun berusaha lebih hati-hati lagi jika kembali bertemu dengan Sophie. Ia takut wanita itu akan kembali melakukan hal nekat padanya. Beruntung di rumah ini terpasang CCTV untuk memantau keadaan dalam rumah ini. Andai saja benda itu tidak ada, mungkin orang-orang akan percaya ia melakukan hal yang mencelakai wanita itu. Senyuman mengembang di bibir Nasita kala suaminya muncul. Pagi-pagi sekali ia sudah menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya, dan tidak terasa pula pernikahan mereka genap 1 bulan. "Mas Sedan kenapa? Tidak enak badan?" tanya Nasita kala suaminya sudah duduk di kursi. Pria itu memijat-pijat pangkal hidung. "Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba kepalaku sangat pusing. Mungkin karena begadang terlalu larut malam. Lain kali jika tubuh Mas memang tidak sanggup, jangan dipaksakan. Apa sangat pusing sekali?" Nasita menatap suaminya penuh perhatian. "Lumayan, tapi tak apa, perlahan pasti akan mereda. Sekarang Mas sarapan dulu. Aku sudah menyiapkan makanan untuk Mas," ucap Nasita sambil mengambil piring kosong. Dengan cekatan, ia mengambil beberapa lauk. Sejak menikah dengan Nasita, Sedan mulai terbiasa dengan sarapan berat. Dulu ia hanya makan roti atau makanan ringan lainnya. Kini kebiasaan sarapan berat istrinya mulai menular padanya. "Ehan tidak ikut sarapan?" tanya Sedan kala mulai makan. "Dia tidak mau makan, Mas, tapi nanti bakal minta makan kalau sudah lapar. Apalagi usia seperti Ehan memang sulit makan." Sedan mangkut-mangkut mendengar itu. "Yang penting dia mau makan saja." "Iya, Mas." Sesaat kemudian, Sedan selesai dengan sarapan paginya. Ia segera bersiap-siap untuk berangkat kerja. Apalagi ada jadwal penting pagi ini. "Aku pergi dulu sayang, kamu jaga diri baik-baik. Kalau Mama Sophie ataupun Narendra datang ke sini kembali, suruh mereka pergi." "Iya Mas." Sedan mengecup sejenak pipi Nasita, lalu segera melangkahkan kakinya keluar dari rumah megah tingkat 2 itu. Baru saja Sedan memasuki mobil, ia langsung disambut aroma yang tidak mengenakkan. Bahkan aroma dalam mobil itu membuatnya mual. "Kamu pakai pewangi apa di mobil ini? Aromanya tidak nyaman," ucap Sedan dan menutup hidungnya. Vino melirik Sedan melalui kaca spion dalam.
Keningnya mengernyit heran. Ini pewangi yang sering dipakai. Bukankah Tuan menyukai pewangi ini? Tapi kali ini aromanya tidak nyaman. Kamu segera ganti saja. Rasanya aku ingin mual. Baik Tuan. Vino merasa heran dan bingung. Tidak biasanya seorang Zaidan mual-mual seperti ini. Vino segera menjalankan mobilnya, meninggalkan area pekarangan rumah. Sepanjang perjalanan dalam mobil, Zaidan berusaha menahan diri dengan aroma yang semakin menusuk ke indera penciumannya. Perutnya seolah bergejolak. Ia tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Anda baik-baik saja, Tuan? Tanya Vino, tampak khawatir melihat wajah bosnya yang terlihat lemas dan berkeringat dingin. Ya, aku baik-baik saja. Kamu lebih cepat lagi mengemudinya. Aku ingin segera sampai di perusahaan. Baik Tuan. Mobil yang Vino kendarai melesat begitu cepat. Sementara itu Zaidan memegang kepalanya yang pusing. Ia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Kalaupun sakit, ia tidak sampai lemah seperti ini. Kurang lebih 1 jam, Zaidan memimpin rapat dengan beberapa karyawan untuk membahas analisis strategis perusahaan. Ia berusaha menahan rasa pusing yang mendera, sebuah gelombang mual yang terasa seperti ombak kecil di perutnya. Meskipun tidak terlalu parah, rasa tidak nyaman itu cukup mengganggu konsentrasinya. Grafik-grafik di layar presentasi tampak bergoyang samar-samar di matanya. Zaidan meneguk air putih dari gelas yang terletak di atas meja, berharap itu bisa meredakan sedikit rasa mualnya. Ia berusaha bersikap profesional, jangan sampai kelemahan fisiknya terlihat oleh para karyawan. Ia harus tetap terlihat kuat. Suaranya terdekat sedikit serak saat ia menjelaskan poin-poin penting dari analisis strategis dan perencanaan proyek berikutnya. Sesekali ia mengusap keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Sekian rapat kali ini. Suaranya terdekat sedikit lebih lemah dari biasanya. Saya harap penjelasan saya dengan analisis strategis dan perencanaan proyek berikutnya bisa kalian pahami. Para karyawan itu mengangguk. Beberapa dari mereka tampak memperhatikan Zaidan dengan tatapan kekhawatiran. Zaidan memaksakan senyum, sebuah senyum yang terasa sedikit kaku dan dipaksakan. Setelah para karyawan keluar, Zaidan kembali duduk di kursinya. Tangannya memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Ia bersandar, memejamkan mata sejenak, mencoba untuk menenangkan dirinya. Rasa pusing itu masih ada, namun ia berusaha mengabaikannya. Ia harus menyelesaikan beberapa email penting sebelum pulang. Namun saat ia mencoba untuk meraih ponsel, pandangannya kembali berkunang-kunang. Tuan, Anda baik-baik saja? Vino memasuki ruangan dan menghampiri bosnya, Zaidan yang memegang kepalanya. Melirik asistennya tersebut. Tolong belikan obat di apotik, kepalaku pusing sekali. Oh baik Tuan, apa Anda ingin kembali ke ruang kerja Anda? Biar saya antar. Zaidan mengangguk dan bangkit dari kursinya. Vino mengikuti bosnya dari belakang, memastikan sang bos sampai ke ruangan dengan aman. Apalagi melihat fisik bosnya yang tidak baik-baik saja saat ini. Saat sampai di ruangannya, Zaidan memilih mengistirahatkan tubuhnya di kamar khusus yang tersedia dalam ruang kerja itu. Ia memejamkan matanya sambil merasakan gejolak dalam tubuhnya. Sementara itu Vino segera membelikan obat yang diminta oleh bosnya. 25 menitan terhanyut dengan kondisi tubuhnya yang tidak baik-baik saja. Vino kembali masuk ke dalam kamarnya. Tuan, minumlah dulu obatnya. Ini obat terbaik yang ada di apotik. Vino segera menyerahkan obat itu dan tak lupa sebotol air mineral. Dengan sedikit kesusahan, Zaidan bangun dari tempat tidurnya. Ia mengambil obat yang Vino berikan, lalu segera meminumnya. Apa kita perlu ke rumah sakit, Tuan? Saya hanya takut Anda kenapa-napa. Zaidan menggeleng lemah. Tidak perlu. Mungkin sedikit istirahat akan membuatku lebih baik. Kamu bisa keluar. Aku ingin melanjutkan istirahatku. Vino mengangguk patuh. Baik Tuan. Ia segera keluar dari kamar itu dan Zaidan kembali membaringkan tubuhnya di kasur. Wajah Narendra memerah penuh
kemarahan melihat sebuah foto di layar ponsel. Ia meremas benda itu, seolah ingin menghancurkannya. Ia melirik ke arah kamar mandi, di mana Sila baru saja keluar dari sana. Wanita itu hanya menatap sekilas pada suaminya. Mata Narendra memancarkan sorot penuh kemarahan di sana. Sila menjerit penuh keterkejutan. Kalah Narendra dengan tak terduga melemparkan ponsel ke tubuhnya dengan sangat keras. "Ada apa denganmu, Mas? Ini sakit," pekik Sila emosi sambil memegang bagian lengannya yang memerah. Narendra yang duduk di tepi kasur bangkit, lalu mendekati Sila dengan nafas yang memburu dan sorot mata yang memancarkan kemarahan. "Apa maksudmu tidur dengan pria lain?" Narendra mencengkeram leher Sila. Wanita itu menjerit kesakitan dan pasokan udaranya menipis. Aku tidak paham apa yang kamu katakan," liris Sila dengan suara yang tersendat-sendat. Mata Sila dibanjiri oleh buliran air mata dengan tekanan di lehernya. "Aku baru saja melihat foto-foto tak senonohmu di ponsel milikmu dengan pria lain," desis Narendra tajam. "Hubungan kita tidak baik-baik saja, tapi bukan berarti kamu bisa tidur dengan pria lain." Narendra berteriak nyaring di depan wajah Sila, lalu menghempaskan tubuh wanita itu ke lantai dengan sangat kasar. Sila meringis kesakitan sambil memegangi leher dan tubuhnya yang baru saja terbentur lantai keramik yang dingin dengan sangat keras. Wanita itu pun terbatuk-batuk sambil menghirup udara dengan sangat rakus. Ia mendongak, menatap suaminya dengan kemarahan yang juga terpancar di bola matanya yang menitikkan buliran air mata. "Ternyata kamu memang wanita murahan. Sia-sia aku hidup selama 5 tahun bersamamu. Bukan hanya rugi waktu dan material, kamu bahkan tidak bisa memberikan aku anak," bentak Narendra penuh penghinaan. Sila mengulung bibirnya dengan kedua tangan yang perlahan terkepal. Dengan posisi yang masih terduduk di lantai, ia menjawab, "Kalau boleh jujur, aku juga muak, bahkan menyesal menikah dengan pria sepertimu. Kamu kira aku tidur dengan pria lain karena gatal atau murahan? Tentu tidak. Kamu sebagai suami tidak pernah memberikan aku kesenangan." Narendra terperangah, tidak percaya dengan apa yang Sila katakan, begitu menusuk dan penuh penghinaan. Beraninya Narendra hendak melayangkan tamparan pada Sila, namun ucapan wanita itu membuat pergerakannya terhenti. Tampar saja aku," Sila menepuk-nepuk pipinya. "Tapi jika kamu menamparku, itu sama saja kamu lemah. Kamu tidak terima dengan kekurangan yang kamu miliki. Seharusnya kamu introspeksi diri." Perlahan tangan Narendra turun dan mengurungkan niatnya menampar istrinya. Sila tersenyum sinis melihat pria itu mulai melemah. "Aku pun tidak bisa hamil karena kamu mandul. Apakah kamu sadar hal itu? Bukan hanya loyo, tapi tidak mampu. Aku pun menikahimu karena uang," sinis Sila sambil menggerakkan tangannya. "Tapi sekarang aku sadar uang pun tidak akan cukup jika kebutuhan biologis tidak terpenuhi dengan sempurna. Jadi apa salah aku membutuhkan dari pria lain?" Narendra seketika terdiam membisu. Kata-kata yang Sila semburkan begitu menusuk ke hulu hati dan menciptakan rasa perih dalam hatinya. Sila bangkit dari lantai lalu menatap puas dengan raut wajah Narendra. "Aku pun tidak masalah jika kita harus bercerai." Ekspresi wajah Narendra seketika terkejut mendengar itu. Pukul 4 sore, Sedan sudah pulang ke rumah. Ia pun tidak betah jika terus berlama-lama di perusahaan. Saat sampai di rumah, ia disambut oleh Ehan yang tampak kegirangan menyambut kedatangannya. Anak itu langsung memeluk kaki Sedan. "Ayah pulang cepat," ucapnya dengan senyuman di wajah munginnya. "Iya nak, ayah tidak enak badan jadi harus pulang cepat," jawab Sedan. Pandangan matanya menyapu sekitar. "Di mana bunda?" "Bunda di kamar ya."
Oh begitu, ayah mau ke kamar, Ehan mau ikut. Anak itu menggeleng cepat. Enggak, Ehan mau main lagi. Ia kembali duduk di karpet, di mana semua mainannya dihamburkan di sana. Zedan mengulas senyum tipis bersamaan dengan helaan nafas panjang. Ia kembali melanjutkan langkahnya menuju ke lantai atas. Saat sampai di lantai atas dan memasuki kamar, tatapan matanya menghangat kalah melihat sosok istrinya di sana. Ia segera melangkah mendekati Nasita yang duduk di tepi kasur dan membelakangi. Sayang, aku tidak enak badan, rasanya aku ingin berbaring di kasur seharian. Sebelah alis Nasita terangkat mendengar itu. Ia merasa aneh, untuk pertama kalinya suaminya seperti ini. Biasanya, jika sakit terlihat biasa saja. Kalau begitu, Mas ganti pakaiannya, setelah itu istirahat, ucap Nasita sambil memeriksa suhu tubuh suaminya dengan menempelkan tangannya di dahi. Mas ingin makan sesuatu. Tadi siang sudah makan belum? Zedan menggeleng lemah. Mau makan apa? Nanti dibuatkan. Mau makan kamu? Guranya sambil. Jangan bercanda, mau makan apa? Nanti sakitnya tambah parah kalau tidak makan apa-apa. Aku kenyang sayang, aku ingin istirahat saja. Perlahan, Zedan melepaskan pelukannya, lalu membaringkan dirinya di kasur. Untuk mengganti pakaian saja ia malas. Nasitah menatap Zedan yang memejamkan matanya rapat. Mau dipanggilkan dokter? Zedan kembali menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian ia kembali membuka suara. Sayang, aku ingin makan sesuatu. Kening Nasita mengerut. Ingin makan apa? Nanas. Sepertinya enak makan nanas. Membayangkan saja, Zedan semakin menginginkannya. Nasita semakin terkejut dengan permintaan suaminya. Setahun Zedan tidak suka buah tersebut. Kenapa diam? Apa tidak ada nanas di rumah ini? Nasita yang larut. Dalam pikirannya seketika buyar. Ada mas, tunggu sebentar biar dikupaskan pelayan. Wanita itu segera bangkit dari kasur, lalu bergegas keluar dari kamar. Saat sampai di dapur, tampak beberapa pelayan sibuk dengan tugas mereka masing-masing. Ada apa? Apa ada nanas? Tanya Nasita, dan sontak pelayan menoleh. Maaf nyonya, di sini tidak ada nanas, mengingat Tuan Zedan tidak suka makan buah itu, jadi tidak kami beli. Memangnya Nyonya ingin makan nanas? Bukan aku yang ingin makan nanas, tapi Mas Zedan. Para pelayan itu seketika saling melirik satu sama lain dengan tatapan heran dan aneh. Sejak kapan majikannya mulai menyukai buah itu? Kalau begitu, salah satu dari kalian bisa membelikan buah nanas. Nasita menatap pergantian pada pelayan yang ada di sana. Biar saya nyonya yang membelikan. Kebetulan di dekat minimarket ada yang menjual nanas. Tolong belikan 2 buah ya. Takutnya Mas Zedan ingin lagi. Pelayan itu mengangguk mengerti. Setengah jam kemudian Zedan keluar dari kamarnya dengan langkah gontai. Kalah Nasitah memintanya untuk ke lantai bawah. Mata pria itu seketika segar kalah melihat di meja sudah terpampang buah yang ia inginkan. Aku kira kamu tidak akan membelinya, ucap Zedan tampak senang. Pria itu segera menarik kursi, lalu duduk di sana. Ia mulai memakan buah nanas itu dengan penuh kenikmatan. Senyuman kecil mengembang di bibirnya. Aku merasa Mas Zedan terlihat berbeda hari ini, gumam Nasita dalam hati. Ia memandangi suaminya yang begitu lahap memakan buah itu. Pelayan yang ada di ruangan itu merasa tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Majikannya yang membenci buah nanas kini terlihat sangat menyukainya.